Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Yusa. Pagi Kak Hardi. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi ya Kak. Iya, untuk kita memuji ketemu Tuhan, lagi. beribadah ya Kak ya. Betul Kak. Walaupun- Minggu lalu kita padahal ketemu juga nih Kak Iya, ya. ketemu. Kakak bawain firman, Kak Hardi bawain aktivitas. Ya. Ya. Tapi kan kita seminggu nggak ketemu nih. Ketemu sih Kak kemarin. Oh iya, kita ketemu ya, iya. betul. Waktu hari Selasa, hari Jumat Oh kita iya, ketemu benar, tetap ketemu. ibadah Kak. Iya. Iya. Halo Kak Nelvin. Kak Nelvin, Kak Nelvin ada di belakang. Nah. Ya, puji Tuhan Kak Yusa, Kak Nelvin. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Iya. Karena kita tahu memang hari inilah hari yang terbaik untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan ya Kak. Betul Kak Hardi. Kenapa Kak terbaik? Karena semua anak Tuhan saat ini lagi online bareng-bareng Kak. Nah, iya. Di mana kita bareng-bareng bersahati, Tuhan hadir. Amin. Nggak terasa juga sudah akhir bulan Januari Kak. Nah itu dia, nggak kerasa ya Kak ya. Aduh. Bulan pertama Kak, Bulan tahun ini Kak. pertama 2021 sudah mau habis Sudah nih Kak. mau habis. Waduh. Tetap apapun yang kita alamin, ya adik-adik jangan patah semangat. Nah betul Kak. Jangan pernah takut. Nah itu dia. Karena ada yang kenal adik-adik. Ya. Ya. Dia mengenal pribadi kita, mengenal hati kita ya Kak. Yang paling dalam. Yang paling dalam. Nah, kita mau angkat pujian ya Kak Hardi. Ya, mari, kita Kak. mau nyatakan bahwa Tuhan mengenal kita. Yes. Dan memang seharusnya kita juga harus mengenal Tuhan. Kau mengenal hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau.
Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kita bangkit bersama-sama di tempat adik-adik masing-masing. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari adik-adik, kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena tanpa terasa kami akan mengakhiri bulan Januari, dan kami mau mengakhiri bulan ini Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau kembali, kami mau beribadah kepadamu, mau memuji meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami yakin Kau hadir di tempat kami masing-masing. Kau akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sehingga Tuhan, dari dalam hati kami, dari dalam kehidupan kami, yang Engkau jaga ini, terus memancar kehidupan. Sehingga apapun yang kami hadapi, kemanapun kami melangkah, kami terus dipimpin oleh Tuhan, dan kami terus merasakan kemenangan dan pimpinan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Silakan duduk adik-adik. Kak Yusak, kita yakin ya Kak, kalau adik-adik sampai hari ini diberkati ya Kak. Amin Kak. Sekalipun mungkin bosan di rumah ya Kak ya. Iya, ada pasti Ada yang ya. bosan. Tapi ada yang pasti juga kesel. itu. Ya kapan sih ini berakhir? Kok nggak beres-beres gitu ya Kak ya. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan nggak pernah beranjak dari hidup kita, betul nggak Kak? Pernah Kak. Ya nggak pernah ya Kak ya. Walaupun ya kita dengar berita ya Kak. Iya. Ada banjir. Oh iya betul Kak. Ada gempa bumi. Gempa bumi juga. Iya. Wah banyak deh. Dan Biarpun pokoknya berita-berita yang kurang enak ya Kak ya. Iya. Tapi walaupun demikian, tetap kasih Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Nah itu dia. Ya adik-adik percaya itu. Ya, Amin. amin Kak. Oleh karena itu mari dengan penuh semangat dan sukacita kita mengangkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak, kasih Tuhan nggak pernah beranjak dari hidup kita. Iya. Yang mau bangkit berdiri boleh. Iya. Mau gerakan di boleh rumah juga boleh. Kak. Pokoknya kita mesti semangat puji Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang.
tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi, yang mengasihiku, yang mengasihi, yang mengasihiku, yang mengasihimu. Amin. Wah, pastinya anak-anak kita adik-adik semangat ya, semangat Kak ya. Kakak-kakaknya semangat, adik-adiknya pasti semangat ya. Nah Kak, dalam kesemangatan kita hari ini ada sesuatu yang paling berharga yang harus kita terima, Kak. Apa itu, Kak? Firman Tuhan, Kak. Nah, seperti lagu tadi, Kak. Iya. Iya kan? Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah, itu dia. Kalau Tuhan mau berfirman, berarti Tuhan masih sayang sama kita ya, Kak. Amin, Kak. Itu, Kak. Waduh. Wah, luar biasa Tuhan kita, Kak. Berarti kita harus siapkan diri kita juga, Kak. Nah, firman Tuhan yang diberikan buat kita pagi hari ini, tentu isinya adalah sesuatu karena Tuhan mengenal hati kita. Betul. Oleh karena Tuhan mengenal hati kita, kita juga mesti belajar mengenal hati Tuhan, Dia. Kak. Iya, betul. Melalui kebenaran firman ya, Kak. Iya, Kak. Iya. Baik, pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Kau mengenal hatimu. Mengenalmu, pujian ini kita naikkan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung itu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah. Dan ku ingin mengenal-Mu. Kita bangkit bersama-sama untuk berdoa. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku
Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk jadi penyembah-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk jadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sekalipun Tuhan, saat ini kami beribadah di rumah kami atau di tempat kami masing-masing saat ini, namun kami tetap dapat merasakan hadirat Allah hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, pada saat ini kami membuka hati kami, pikiran kami dan ditujukan hanya kepada Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami pada hari ini, kakak Evangelis Handoyo Salim. Biarlah kuasa Allah yang mengurapi hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan adalah firman yang penuh dengan kuasa, yang membentuk hidup kami, yang senantiasa memperbaharui roh kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan, ketika mendengar firman-Mu, maka firman itu Tuhan yang memberikan kedamaian bagi kami semua. Kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Ya boleh duduk ya adik-adik. Ya, silakan duduk ya, adik-adik. Kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adikku sekalian, apa kabarnya? Sudah lama kita nggak jumpa. Tentu adik-adik masih ingat bahwa firman Tuhan di minggu yang lalu. Nah, kakak berharap adik-adik sekalian meskipun menyaksikan tayangan ini dari rumah masing-masing, tapi tetap bisa beribadah dengan baik. Nah, minggu ini kita akan berbicara tentang hati yang gembira adalah merupakan satu obat. Tapi adik-adik tentu pasti bertanya, gimana hati bisa gembira, Kak? Setelah pulang gereja biasa kami berkumpul makan di luar bersama dengan orang tua. Tapi saat sekarang kami hanya bisa melihat tayangan melalui tayangan online. Namun itu semua kakak berharap adik-adikku sekalian tidak kurang hatinya yang gembira. Karena dikatakan oleh firman Tuhan dari Amsal pasal 17 ayat 22 berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kakak mau bahwa di saat-saat pandemi COVID-19 ini, adik-adikku sekalian, hati yang gembira itu tidak terukur hanya pada kondisi atau situasi yang menyenangkan. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Nah, kalau obat biasanya yang dipakai untuk orang-orang yang sakit. Tetapi firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang membuat kita bisa bersemangat. Bahkan semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, apa yang dimaksud oleh firman Tuhan hati yang gembira adalah obat? Baiklah, kita bersama-sama melihat beberapa contoh yang Tuhan berikan atau Alkitab catat melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu pertama-tama kita lihat tokohnya adalah tokoh Daud. Daud itu adalah seorang raja Israel yang sangat luar biasa, tetapi juga sangat luar biasa kondisi dan situasi yang dialami oleh Daud. Adik-adikku sekalian pasti tahu bahwa Raja Daud bukannya dengan lenggang-lenggok saja bisa menjadi seorang raja, tetapi di hadapannya itu banyak sekali tantangan. Bahkan Raja Daud ini sendiri ingin dibunuh oleh satu mertuanya, ingin dibunuh juga ingin dijatuhkan, diambil posisinya sebagai raja oleh anaknya sendiri. Nah, bisa dibayangkan dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan, namun Raja Daud masih bisa bersukacita, masih bisa merasakan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kita melihat dari Mazmur pasal 57 ayat 1, 9 dan 10. Coba adik-adikku buka Mazmur pasal 57. Mazmur pasal 57 ayat pertama, firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud.
ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Di dalam satu pelarian ke dalam goa. Goa adalah satu tempat yang gelap di mana kita tidak bisa melihat matahari secara langsung. Nah, di tempat inilah Daud tetap bisa bersuka cita. Adik-adikku bayangkan, di belakangnya ada Raja Saul yang mengejar-ngejar ingin membunuh dia. Nah, bagaimana situasi dan kondisi ini masih tetap bisa ada di dalam Daud, seorang raja yang sedang dikejar-kejar ini, ada yang namanya rasa sukacita, ada yang rasanya bersabar di hadapan Tuhan, menanti pertolongan Tuhan. Nah, itu perlu satu obat namanya, dalam satu tanda kutip, hati yang gembira. Kemudian ayat 2 dikatakan gini, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Nah, di dalam perlindungan, di dalam lingkup daripada kuasa Tuhan, maka kita bisa menikmati kasih Tuhan. Dan ayat 9 dan 10 berkata demikian, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Biasanya orang menyambut pagi, menyambut fajar adalah penuh dengan sukacita. Kemudian ada kata satu, bangunlah jiwaku. Memberikan semangat buat jiwanya sendiri. Apa itu? Firman Tuhan. Bangunlah jiwaku hai gambus dan kecapi. Artinya orang yang sedang bermain musik atau sedang menikmati satu pujian, harusnya hatinya gembira. Dan ini akan menjadi satu obat atau menjadi dalam bahasa Inggrisnya remedy atau suatu hal yang bisa cooling down dia punya rasa khawatir atau rasa dikejar-kejar untuk dibunuh. Saya yakin adik-adikku sekalian tidak pernah punya perasaan dikejar-kejar seperti ingin dibunuh. Kita bisa hanya melihat di dalam satu tayangan film. Tetapi saya percaya adik-adikku sekalian pasti punya rasanya dikejar-kejar untuk mendapatkan nilai yang baik. Apalagi besok ini ulangan, sekarang belum belajar, PR-nya banyak. Kemudian belum lagi harus membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Ini seolah-olah semua pekerjaan-pekerjaan yang mengejar kita, menumpuk di hadapan mata kita, membuat kita jadi rasa khawatir. Namun kakak percaya ketika adik-adik mempersiapkan dirinya dengan baik, maka semua pekerjaan ini bisa dilakukan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Nah, yang kedua kita akan melihat seorang yang begitu terkenal di dalam Alkitab, yaitu yang bernama Paulus. Kita tahu bahwa Paulus ini juga di dalam pelayanannya bersama-sama dengan rekan-rekannya, ada Silas, ada Barnabas, dan ada rekan-rekan yang lain. Khususnya Paulus di sini yang dikatakan di dalam Filipi pasal 4 yang mengatakan demikian. Ini kakak hafal sekali. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, ketika Paulus mengatakan ini bersukacitalah, Paulus bukan ada di dalam suatu perjamuan makan yang penuh dengan makanan yang enak-enak. Tetapi Paulus sendiri sedang berada di dalam penjara. Bayangkan, kita baru dipenjarakan di rumah saja nih dalam satu tanda kutip. Karena COVID-19. Waduh, adik-adikku sudah mengeluh ini. Aduh, bosen Mi di rumah. Kapan kita bisa nonton lagi? Kapan kita bisa ke mall lagi? Kapan kita bisa makan-makan di luar lagi? Semuanya dipenuhi oleh keluhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita melihat Paulus menyatakan di dalam pasal 4, Filipi pasal 4 ayat 4 itu bersukacitalah. Bagaimana bisa bersukacita di dalam penjara? Bahkan ditegaskan kembali oleh Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18. Ini juga kakak hafal. Karena kakak seringkali memberikan penguatan-penguatan kepada jemaat-jemaat. Yang pertama di dalam ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam ayat 16 itu dikatakan bersukacitalah. Dan di dalam ayat 18 dari 1 Tesalonika pasal 5 ini dikatakan mengucap syukurlah senantiasa. Nah, dari dalam hidup adik-adikku sekalian pada saat ini, di saat pandemi COVID ini yang hampir setahun kita tidak bebas bergerak kemana-mana. Adakah rasa sukacita di dalam hidup kita? Adakah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan
Meskipun saat-saat seperti sekarang, Tuhan tetap pelihara kesehatan kita, Tuhan tetap pelihara kesehatan orang tua kita, bahkan di rumah masih bisa makan makanan yang dimasak oleh mama, dan itu yang lebih sehat, yang lebih dibutuhkan oleh adik-adikku sekalian. Ada nggak ucapan syukur ini? Bagaimana Paulus menyatakan ini dari dalam penjara, bukan dari saat lockdown. Dia betul-betul di lockdown pada saat itu, di lock and down, dikunci di dalam penjara. Tetapi kita melihat Paulus tetap bisa bersuka cita. Nah, di dalam firman Tuhan tadi Amsal pasal 17 ayat 22 ada membawa satu dampak yang sangat luar biasa bagi kita semua, yaitu dampaknya adalah satu manfaat di dalam kehidupan kita. Manfaatnya apa? Kalau kita bersuka cita ini. Nah, kita melihat bahwa tadi kakak katakan Paulus dan Silas yang ditangkap oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Ada orang-orang yang tidak senang di dalam pelayanan mereka sehingga mereka harus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kakak percaya adik-adikku sekalian juga akan menarik manfaat dari hati yang gembira itu di dalam kehidupan kita. Nah, kita baca dari Kisah Para Rasul ayat 16, pasal 16 ayat 21 sampai dengan 33. Nah, adik-adikku, kakak harap karena ini ayatnya panjang, jadi kakak harap juga adik-adikku membacanya di rumah. Mulai daripada sekarang lebih banyak waktu di rumah, lebih banyak membaca firman Tuhan. Di samping adik-adikku sekalian juga harus tetap bersekolah secara online, ya. Secara online memang merupakan suatu kebiasaan yang tidak umum saat sekarang. Tetapi kakak percaya waktu yang banyak luang di hadapan adik-adikku sekalian, mari kita membaca firman Tuhan yang akan membawa satu manfaat di dalam hidup kita. Membawa satu efek yang bagus, karena adik-adikku sekalian terkadang kakak mendengar kesaksian begini, ada orang tua yang bersaksi, wah saya bilang puji Tuhan, mereka bilang puji Tuhan anak-anak saya dididik di dalam sekolah minggu, mereka tahu firman Tuhan. Justru di saat kami berputus asa, kami menjadi kecewa oleh karena hidup ini, oleh karena pandemi COVID ini, tetapi anak-anak kami bisa memberikan satu kekuatan, bisa membawa satu rasa yang sukacita. Kami tetap bisa bergembira meskipun harus melakukan semua pekerjaan dari rumah. Terkadang juga penghasilan yang berkurang, tetapi kami melihat anak kami masih bisa bersukacita, masih bisa menguatkan kita semua. Nah, ini membawa kami selalu bisa mengucap syukur, seperti apa yang Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 tadi. Mengucap syukur senantiasa di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang kakak-kakak sekolah minggu mau melihat adik-adikku sekalian, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita bisa tetap menikmati firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua, yang membawa dampak di dalam hidup kita ini. Pertama, kalau hati yang penuh dengan sukacita, kalau adik-adikku suka membaca dari literatur, maka itu akan meningkatkan imun juga. Tetapi yang jelas bukan hanya imun, tetapi iman yang paling penting. Nah, dari dalam pembacaan firman Tuhan dan dari pelajaran pada minggu hari ini, kita meningkatkan iman di hadapan Tuhan. Itu adalah yang paling penting. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kakak mau melihat kalian semua memiliki suatu bekal yang sangat luar biasa di dalam hidup ini. Karena kalian ini adalah calon-calon jemaat yang akan menjadi jemaat umum. Jemaat yang kemudian akan bertumbuh semakin hari, bukan saja dewasa secara fisik, tetapi juga dewasa secara iman. Nah, dewasa secara iman itu harus dipupuk mulai kapan? Mulai sekarang. Bukan nanti ketika kamu orang semua masuk di dalam menjadi jemaat yang umum, bukan. Tetapi itu semuanya harus kita mulai dari sekarang dan akan membawa dampak kepada kita, dampak yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan iman, dan juga penuh dengan pengharapan. Seperti
Paulus dan Silas yang meskipun ada di dalam penjara, tetapi mereka tetap memiliki pengharapan. Mereka bahkan membawa dampak kepada kepala penjaga di penjara itu. Sehingga kepala penjara ini juga ingin mengenal Kristus sebagaimana Kristus yang disembah oleh Paulus dan Silas. Nah, kiranya pelajaran pada pagi hari ini akan membawa adik-adikku sekalian tetap memiliki hati yang gembira, karena kita tahu hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur, sedangkan semangat yang patah akan mengeringkan tulang kita sekalian. Nah, ada satu ayat hafalan yang untuk kita semua, yaitu dari Amsal dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18. Kakak bacakan saja dari Alkitabnya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 berkata demikian, bersukacitalah senantiasa. Sedangkan ayat 18-nya dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kami semua untuk tetap memiliki hati yang gembira. Karena kami tahu di dalam hati yang gembira itu adalah obat yang memiliki satu pengharapan buat kami semua, bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, melainkan Tuhan yang membuat satu jalan keluar, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami ingin juga memiliki hati yang selalu bersyukur di hadapan Tuhan, karena sampai dengan saat ini Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan tetap memelihara kedua orang tua kami tetap masih bisa bertugas studi, dan itu akan kami semua akan memiliki suatu pengertian bukan saja tentang firman Tuhan, tetapi kami boleh memiliki pengertian tentang ilmu pengetahuan yang secara umum yang dapat kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang akan memberkati keluarga kami, Tuhan yang akan memberkati tugas studi kami semua, dan kami percaya di dalam Tuhan ada senantiasa sukacita yang membawa pengharapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Hai Kak. Hai. Tadi udah puji-pujian, Benar. dengerin firman. Sekarang saatnya Aktivitas. Aktivitasnya apa Kak hari ini Kak? Aktivitasnya memory game. Kalau yang Ini ya, pernah, Kak, ya? Kalau yang pernah di kelas Sion, pasti pernah main nih. Sering Kak? Sering, tapi di PowerPoint. Nah sekarang biar lebih seru, nih Kak, kita Meskipun bikin nih online kemarin tetap ya Kak. ya, Kak ya? Bener dong. Tetap main begini ya Kak ya? Iya. Peraturannya Kak sekarang Kak. Kamorin. Peraturannya gini nih. Kalian harus ingetin nomor-nomor yang di sini. A, B, C, D, E, F 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti kakak Lea sama kakak bakal buka nih satu-satu. Kalian harus ingetin temennya dia ada di mana. Jadi nanti jawabannya langsung nyocokin, misalkan A1 sama E4 contoh yang ya. gambar yang kembar sama ya Kak ya? Bener. Gambar yang sama. Nah diinget-inget, terus dikirim kemana Kak jawabannya kalau udah dapet 18 pasangan ini Kak? Di description box. Nah jangan lupa dibaca ya description box di bawah YouTube-nya, dan kalian coba jawab 5
tercepat dan benar semua. Iya pasti harus benar semua ya, kalau nggak bisa. Nah kita coba langsung Kak. Buka satu-satu ya Kak ya. Benar. Udah siap belum nih adik-adik nih? Sekali udah dibuka. Berarti harus dihafalin Kak. Harus dihafalin ya Kak ya. Boleh dihafalin baik-baik. Nyatet boleh lah ya. Maksudnya dihafalin gambarnya Kak. Benar. Kita buka gambarnya harus dihafalin satu-satu. Sekali buka 3 detik ya Kak. Kita hitung ya. Kakak yang buka, aku yang hitung. Oke. Udah siap ya? 3, 2, 1. Udah tahu semua ya adik-adik, udah inget ya jawabannya apa aja ya Kalea ya? Jadi harus ingat Kak. Harus ingat ya, udah tadi ya. Udah jelas Berarti banget. ada berapa jawaban Kak? 18 jawaban. 18 pasangan ya Kak ya? Ya, 18 Benar. pasangan. Jadi jangan lupa submit jawabannya. Dan Di mana Kak? ya Description tadi box. jangan lupa nanti pasti dapat hadiah ya Kak ya? Ada dong ya? Dapat Kak. Dapat dong. Ya, Oke. udah ya Kak ya. Bye, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye. Bye. God bless you.